Sweet Jesus. What is that? What the fuck is that? Sebelumnya di leg pertama Vietnam beralasan lapangan di GBK buruk yang membuat performa mereka menurun. Kita harus akui jika rumput di stadion GBK buruk, namun sekarang lihat timnas menang atas Vietnam di Maidin Stadium apalagi yang akan menjadi alasan mereka lagi. On Van Hubek Vietnam yang meremehkan para pemain hasil naturalisasi timnas. Ia mengatakan para pemain naturalisasi hanya berada di level ASEAN. Karena menurutnya jika pemain naturalisasi timnas memang bagus pasti akan memilih negara lain yang maju di Eropa bukan di timnas Indonesia. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. Timnas Indonesia terakhir kali meraih kemenangan di kandang Vietnam terjadi pada 2004. Itu artinya sudah 20 tahun lamanya Timnas Indonesia belum pernah memetik kemenangan di kandang Vietnam dan akhirnya hari ini terpecahkan. Wow! Bagaimana tanggapan kalian tentang awal debut Tom Haye bersama Ragnar Oratmangoen di Timnas Indonesia? Apakah memuaskan? Dan lagi-lagi Bang Jai berhasil membuat kita terkagum, sebelumnya kita dibuat terkesan dengan ketenangannya saat bermain. Dan sekarang Bang Jai berhasil mencetak 1 gol dari sundulan bola dari Tom Haye. Bek Timnas Indonesia, Jai Idzes, mendapatkan harga pasar terbarunya di situs Transfer Market dengan harga pasar yang didapat oleh Jai Idzes kini berada di angka 24,33 miliar, sebelumnya 15,64 miliar. Hal ini membuat dirinya menempati peringkat 3 sebagai pemain Indonesia termahal. Tom Haye menjadi pemain dengan rating tertinggi se-Asia Tenggara di FC24, memanglah pemain kelas Eropa. Vietnam menyindir Timnas Indonesia dengan mengedit foto CR7 menggunakan jersey Vietnam, padahal CR7 sama sekali tidak memiliki darah Vietnam. Timnas Malaysia dan Qatar yang juara Piala Asia 2023 menggunakan banyak pemain hasil naturalisasi namun tidak ada yang mempermasalahkan. Padahal kiper Vietnam sendiri pemain hasil naturalisasi. Penjaga gawang 31 tahun itu sebelumnya berpaspor Ceko sebelum resmi jadi warga Vietnam pada akhir 2023. Karena Vietnam cemburu kepada timnas yang memiliki pemain naturalisasi yang bermain di Liga Top Eropa. Hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like... Seluruh pemain timnas berkontribusi atas kemenangan melawan Vietnam. Pemain naturalisasi dan lokal bekerja sama untuk meraih kemenangan timnas. You know what? All right. Maybe they said cringy so that like it's probably like fucking PT scary. Let's click on it. Philippe Troussier pelatih Vietnam saat ini terlihat lebih kalem dan akrab dengan timnas walaupun Vietnam dikalahkan oleh Indonesia. Berbeda dengan Park Hang-seo pelatih Vietnam yang suka marah-marah, dan para pemain yang dilatihnya sering bermain kasar. Live it right, that's the thing. Every night got a team, I've been tied to the scene. Out on stage, here I'm screaming, okay, it's the dream. And I pray as a team, one day it'll be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit. If I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today. For a minute, I don't stay, I just visit. Have no shame, I admit it. Looking right at me to see if I succeed, to see if I... Sudah waktunya kita untuk tanding ulang melawan Jepang. Kita balaskan dendam dia Piala Asia 2023. Here I come. Oh, here I come. Oh. Di balik kemenangan besar Indonesia melawan Vietnam masih ada pemain yang menjadi PR untuk timnas yaitu Hoki Caraka. Banyak fans timnas yang bingung mengapa ST menjadikan Hoki Caraka starter padahal performanya tidak bagus. Apakah ST sengaja untuk menunjukkan kualitas kepada lokal pride? Seperti contoh Bung Towel yang mengkritik ST atas pencarian pemain naturalisasi hingga ke Eropa tanpa melihat pemain di Liga 1. Andaikan Ramadan Sananta lebih sering dimainkan menggantikan Hoki Caraka, taktik milik timnas akan semakin baik.
Seperti saat ini Ramadan Sananta berhasil mencetak gol walaupun hanya sebagai pemain pengganti. Statistik Ramadan Sananta bersama Timnas Indonesia, mencetak 5 gol hanya dalam 6 permainan. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, telah mencapai kesepakatan dengan pelatih Philippe Troussier untuk mengakhiri kerjasama. 2 dekade lalu, pria asal Prancis itu juga dipecat dari jabatannya sebagai pelatih Qatar gara-gara kalah dari Indonesia. Deja vu. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Memang benar Indra Safri pernah membawa timnas juara, tetapi itu masih di tingkat ASEAN dan tim junior. Sedangkan STY melatih timnas senior menuju ke tingkat Asia, dan sebentar lagi timnas akan melanjutkan ke round 3 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam jumpa pers jelang lawan Vietnam, Rabu, 20 Maret 2024, Walsh mengatakan, "Kami semua adalah Indonesia." Jadi, mereka dalam kurung Vietnam bisa mengkritik tetapi kami semua adalah Indonesia, kami semua satu tim. Mereka mungkin sedikit cemburu karena kita memiliki pemain yang bermain di Eropa, mungkin itu perbedaannya. Tetapi kami masih memiliki paspor Indonesia dan darah Indonesia, jadi kami semua orang Indonesia. Got nothing to prove, staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to ball. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now. Ragnar Oratmangoen telah dinyatakan sebagai pemain terbaik Vietnam versus Indonesia setelah berhasil menyumbangkan 1 gol. Pendapat jujur kalian tentang kesempatan timnas saat ini untuk lolos ke Piala Dunia 2026 apakah mungkin? Skuad timnas adalah skuad termahal di ASEAN, dengan adanya pemain seperti Tom Haye yang memiliki harga sekitar 52 miliar membuat total nilai harga skuad timnas menjadi 222 miliar. Dengan skuad megah seperti masa timnas masih tidak bisa lolos ke Piala Dunia 2026, minimal juara Piala Asia. Jika timnas Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia 2026 maka harus melaju ke round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baiknya Filipina dibantai Irak 5-0 yang membuat kesempatan timnas lolos semakin besar. Selanjut timnas akan melawan Filipina, jangan berharap seri tetapi harus menang mendapatkan 3 poin sekaligus menaikkan ranking FIFA. Ranking FIFA timnas naik drastis gara mengalahkan Vietnam 3 kali berturut dari Piala Asia 2023 hingga round 2 kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah timnas lolos ke round 3 harus siap-siap melawan para raksasa Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Menjadi juara grup atau runner-up setelah itu baru dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Ronde 4. Peringkat ketiga dan 4 pada ronde 3 akan dibagi menjadi 2 grup, masing-masing 3 tim. Laga dimainkan di tempat netral, hanya sekali berhadapan. Juara grup lolos ke Piala Dunia 2026. Apakah kalian optimis kalau timnas akan lolos ke Piala Dunia 2026 dengan skuad saat ini, melihat perkembangan timnas yang sangat pesat? Apakah berpikir realistis saja, jika timnas masih terburu-buru belum cukup untuk lolos ke Piala Dunia 2026?
Bantu like dan subscribe agar channel kecil terus berkembang untuk memberikan informasi tentang Timnas Indonesia.